Oke, kita lanjut. Ya, ini akan terus ya sehingga gerakan hanya berjalan ke satu arah. Nah, otak itulah yang menjentik keping domino pertama. Jadi otak yang memerintahkan, kamu hantarkan rangsangan ini ke kaki. Nah, itu otak yang menjentik, yang itu akan menjentik ya, menjatuhkan batu domino pertama. Yang lainnya itu hanya mengikuti. In the blink of eye ya, dalam satu kedipan mata saja. Nah. Nah, ini tadi, jadi ketika proses sudah selesai, maka banyak sampah yang saya katakan ya. Banyak natrium yang harus dikembalikan keluar, banyak kalium yang harus dikembalikan ke dalam. Nah, proses ini yang melibatkan pompa ion Na+ dan K+. Sudah Anda pelajari mungkin di SMA kelas 3. Bahwa satu pompa itu membawa 3 Na kalau saya nggak salah, dan membawa 2 ion K. Dan ini akan membutuhkan ATP. Itu kenapa setiap selesai bekerja kita merasakan lapar. Ya, karena proses menghantarkan saraf itu membutuhkan banyak ATP untuk memompa ion Na+ dan K+. Ya, Na dibawa kembali keluar, kalium dibawa kembali ke dalam. Ya. Ini pompa ion Na+ dan K+ yang sudah pernah Anda bahas di SMA ya. Satu kali mompa, Na dibuang 3, kalium dibawa 2. Di sepanjang membran. Sehingga merasakan lapar ya. Feed me some sugar quick. Dan kemudian ya neuron kembali ke posisi awal. Siap untuk perintah selanjutnya. Oke, itu selesai di saraf. Berikutnya kita di sinapsis. Ini contohnya, ini satu sel saraf yang warna kuning harus menyampaikan info ke sel saraf di sini. Jadi di sini ada yang keluar yang warna hijau, yang kita kenal sebagai neurotransmitter. Jadi dia ada kurir tambahan ya. Dan yang warna hijau ini akan ditangkap oleh sel saraf berikutnya, baru kemudian sel saraf berikutnya juga dominonya jatuh secara bertahap. Jadi penghantaran input di sinapsis itu menggunakan molekul kimia berupa cairan yang kita kenal dengan nama neurotransmitter. Jadi kerjasama antara sel saraf dengan neurotransmitter. Neurotransmitter ini contohnya adalah asetilkolin yang sangat umum. Ya. Neurotransmitter tadi cairan ya Pak? Cairan. Ya. Jadi sel saraf gabungan antara potensial listrik dan cairan. Cairan hanya digunakan di sinapsis, asetilkolin. Yang paling banyak yang lain, tapi yang paling umum asetilkolin. Berarti neurotransmitter itu cuma ada di sinapsis ya Pak? Ya, hanya ada di sinapsis. Neuro dari kata saraf, transmitter itu penghantar. Ya, transmitter. Ini prosesnya. Jadi neurotransmitter itu dimuntahkan, ya, dikeluarkan dari sini. Yang berwarna hijau-hijau ini. Ini banyak neurotransmitter di sini. Contohnya ada asetilkolin, ada dopamin, ada epinefrin, ada neurofinefrin, ada serotonin. Ini biasanya digunakan untuk antidepresi. Jadi kalau depresi kan sarafnya bergerak lebih cepat. Ya, jadi agar sarafnya agak lambat sedikit, pikirannya menjadi tidak banyak, tidak stres, maka dikasih obat-obatan untuk mencegah asetilkolinnya jangan keluar. Ya, jadi ketika ada banyak pikiran di kepala Anda, dikasih obat penenang seperti dopamin, ya jadi hal-hal yang ada di kepalanya itu tidak sampai ke organ. Ya, tidak sampai ke jantung, tidak sampai, jadi jantungnya tidak berdetak lebih kencang, tidak sampai ke, ya ke seluruh kalau kita stres kan yang paling kerja itu jantung sama adrenalin.
Ya, jadi dikasih dopamin agar kerja jantung dan adrenalinnya menjadi lebih turun. Fungsinya yang dengan menghambat pengeluaran neurotransmitter. Ini contohnya ya, neurotransmitter. Ditangkap oleh sel saraf berikutnya di sini. Ini contoh-contoh neurotransmitter. Bagaimana caranya sistem saraf pusat mengenali setiap informasi yang masuk. Jadi kita tahu panas, kita tahu dingin, kita tahu runcing, kita tahu tumpul. Ya, semua yang terjadi di alat indera kita itu bisa kita terjemahkan di otak. Otak kita secara garis besar dibagi atas dua, otak kiri dan otak kanan. Jadi otak besar yang di sebelah depan itu dua, otak besar kiri, otak besar kanan. Otak tengah juga, otak tengah kiri, otak tengah kanan. Nah, antar otak kiri, otak kanan ini dihubungkan oleh jembatan, namanya jembatan Farol. Ya. Jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal umum, berbahasa, matematika, ya, hal-hal yang normal itu yang kelihatan ini. Jadi dipindai namanya, diberi warna. Bagian yang berwarna lebih cerah itu menunjukkan aktif bekerja. Dia sedang dalam proses berpikir atau bekerja. Jadi kalau orang-orang yang terkait dengan rutinitas itu menggunakan otak kiri. Nah, sedangkan orang-orang yang berpikir out of the box, yang pikirannya kadang tidak sesuai dengan orang kebanyakan, itu dominan menggunakan otak kanan. Nah, kemudian ditemukan juga bahwa otak kanan itu mengontrol bagian badan sebelah kiri. Jadi kalau orang stroke sebelah kanan, itu berarti yang rusak adalah otak kiri. Sebaliknya kalau yang kena bagian tubuhnya sebelah kiri, maka otak yang kena adalah otak kanan. Ya, itu yang ditemukan oleh para ahli. Kemudian ditemukan juga bahwa otak bekerja berdasarkan pembelajaran. Jadi orang yang terbiasa menyelesaikan satu masalah akan lebih cepat menyelesaikan masalah berikutnya, walaupun dia belum pernah ketemu dengan masalah tersebut. Karena katanya, ya, ingatan akan membantu tentang proses yang sama atau melakukan proses yang baru. Jadi itu yang namanya mungkin kreatif. Jadi kalau kita sudah terbiasa pikirannya untuk memecahkan masalah, maka kita akan lebih cepat memecahkan masalah walaupun masalah tersebut belum pernah kita jumpai sebelumnya. Ya. Jadi kemudian daya pikir otak itu akan dirangsang dengan adanya tantangan baru, dengan adanya pengalaman yang baru, bukan pengalaman yang sama. Kemudian saat proses berpikir selesai, maka daya pikir otak akan menjadi turun. Jadi orang yang malas berpikir, volume otaknya akan mengecil. Ya, sebaliknya orang yang terbiasa berpikir untuk menyelesaikan banyak hal, volume otaknya akan berkembang. Jadi ini menurut konsep biologi ya, bahwa semata-mata itu belajar, semata-mata itu ingatan. Jadi tidak ada proses warisan di situ. Jadi itu menurut ilmuwan semata-mata berdasarkan oleh ingatan. Dan ingatan pada otak itu banyak daerahnya. Untuk mengingat bagian pendengaran di sini, untuk bagian sentuhan di sini, ya, untuk perencanaan di sini. Jadi banyak bagian pada otak yang mengatur masing-masing fungsi yang berbeda. Kemudian ini bagaimana otak kita berkembang seiring waktu. Semakin berwarna merah menunjukkan semakin berkembang, semakin aktif berpikir. Jadi kalau pada masa kecil, 1 bulan, itu belum banyak ingatan yang ada di kepalanya. Tidak ada warna merah di sini. Kemudian seiring waktu, semakin banyak ingatan. Semakin banyak yang bisa dia lakukan. Berdasarkan ingatan yang dia peroleh sebelumnya. Nah, semakin tidak ada bintik merah, ini menunjukkan otak semakin istirahat. Seperti ini ada warna merah di sini, inilah bagian yang mendengarkan. Jadi Anda sekarang sedang mendengarkan saya berbicara, itu yang bagian aktifnya yang warna ini.
Ya. Jadi bagaimana pertanyaan tadi ya, bagaimana kita mengenali panas, dingin, marah, sedih, kemudian memutuskan apakah tindakan melakukan selfie, menolong, itu semuanya dipengaruhi oleh ingatan, oleh memori, oleh kebiasaan. Ya. Kemudian ingat semakin sering otak digunakan, maka jumlah sel otak akan semakin bertambah. Sama dengan otot ya. Semakin banyak digunakan berolahraga, maka jumlah ototnya juga akan semakin bertambah. Kemudian yang kedua, semakin sering digunakan, maka sambungan antara sel-sel otak juga akan semakin banyak. Sambungannya semakin banyak, maka respon akan semakin cepat. Mereka tidak perlu berputar untuk melakukan suatu tanggapan, mereka bisa menempuh jalan pintas. Otak yang tidak digunakan, yang lama tidak digunakan akan berhenti, akan menua. Ya. Ya, ini pertanyaan rumit yang di awal ini kan pertanyaan kita di awal. Nah, bagaimana caranya sistem saraf pusat mengenali setiap detil informasi yang masuk? Tadi saya katakan bahwa jutaan atau bukan miliaran lagi informasi yang masuk ke otak kita, dan otak kita itu selalu mampu memberikan respon yang tepat. Ya, hanya itu jawaban yang bisa saya berikan terhadap pertanyaan yang tadi. Berdasarkan rekaman, dan rekaman itu mengajarkan kita memberikan respon. Nah, ini pertanyaan apa namanya, lanjutan terhadap sistem saraf. Yang pertama, bagaimana pengaruh penuaan terhadap otak. Jadi, semakin menua, kemampuan motorik, kemampuan sensorik semakin menurun. Nah, pertanyaannya kenapa semakin menurun, apa yang terjadi? Jadi, sudah suatu kepastian, semakin menua, semakin banyak sel yang mati. Pertanyaannya kenapa mengalami kematian? Padahal nutrisi tidak ada yang kurang. Pada orang-orang kaya terutama ya, nutrisinya mungkin lebih dari cukup, sangat bagus. Tapi tetap saja sel kulit, sel tulang, sel otot, itu semuanya mengalami kematian. Semakin berkurang jumlah selnya, maka semakin lambatlah pekerjaannya. Jadi semakin menua, fungsi otak akan semakin menurun. Itu suatu kepastian. Kenapa menurun? Karena jumlah sel otak berkurang. Kenapa jumlah sel otak berkurang? Karena sel otak banyak mengalami kematian. Itu umum, tidak hanya pada otak, tapi juga pada seluruh sistem tubuh. Otot, tulang, kulit, ya semuanya menurun. Yang kedua, bagaimana pengaruh spiritual quotient, meditasi, musik. Jadi spiritual quotient, meditasi, dan beberapa tipe musik itu memberi pengaruh positif terhadap otak. Membuat jumlah otak lebih banyak dan membuat sinapsisnya lebih banyak. Berikutnya yang ketiga, bagaimana regenerasi pada sel neuron. Ada, nanti coba googling ya, ada satu kasus waktu pembentukan jalan raya, jalan kereta api di Amerika, salah seorang pekerja itu, mereka kan membom ya, pakai bom. Jadi untuk memecahkan bukit, memecahkan batu, biar lurus, biar datar, itu pakai bom. Nah, salah satu kecelakaan, bomnya meledak sebelum di lokasi yang pas. Sehingga ada pekerja yang kena baja. Jadi baja tersebut tembus dari mata, keluar di tengkorak belakang. Ya, karena terlempar oleh bom tersebut. Orangnya selamat, ya hanya pingsan beberapa saat, kemudian dibawa ke rumah sakit, dioperasi, ya otomatis kan otaknya kena itu, karena masuk dari mata, keluar dari tengkorak belakang. Ada pengaruh yang sangat berbeda terhadap psikologisnya. Jadi yang pekerja ini umurnya waktu kena kecelakaan itu sekitar 24 tahun, orang yang sangat pintar, insinyur ya, dipercaya di pembuatan jalan tersebut. Nah, setelah kecelakaan itu dia berubah menjadi orang yang pemarah, terus kemudian pemabuk, tidak ada kehidupan, jadi menjadi orang yang sangat kelam, jauh berbeda dengan pemuda idaman di usia 24. Jadi waktu 24 itu dia adalah pemuda idaman, masih muda, pintar, insinyur, dipercaya untuk memimpin pembuatan jalan. Tapi setelah kecelakaan itu tidak ada pengaruh terhadap fisiknya. Tangan, kaki, mata, telinga semuanya normal. Tapi yang pengaruh itu psikologisnya. Jadi dia
menjadi menjadi pemarah, penjudi, mabuk-mabukan. Nah, sampai akhirnya meninggal di usia sekitar 39. Jadi sampai 15 tahun setelah kecelakaan masih hidup. Itu otaknya kena. Dan kemudian dari kecelakaan ini akhirnya ahli menemukan ada satu bagian pada otak yang mengatur bagian psikologis. Ya. Jadi kerusakan pada otak itu bisa diperbaiki. Ya, seperti yang tadi kasusnya dia pecah otaknya, ternyata masih bisa diperbaiki. Tapi ya ada efeknya, ada akibatnya, tergantung seberapa parah, seberapa besar kerusakan yang terjadi. Jadi kalau orang yang kecelakaan gegar otak, itu peluang sembuh ada. Tergantung seberapa parah, seberapa banyak selnya yang mati. Ya. Jadi regenerasi bisa pada sel neuron, ya sel neuron kita bisa regenerasi. Kemudian regenerasinya tergantung seberapa parah trauma yang dialaminya. Berikutnya nomor 4, bagaimana pengaruh kafein, alkohol, nikotin, marijuana terhadap kerja otak, sistem saraf pusat. Kalau alkohol, nikotin, marijuana itu hampir tidak ada efek positifnya. Jadi dia membunuh sel otak. Ya, nah kafein ini masih diperdebatkan antara fungsi positif atau fungsi negatif. Fungsi positifnya dia mampu membuat otak lebih terjaga, lebih cepat berpikirnya. Tapi itu dalam waktu singkat. Dalam jangka waktu lama, karena diporsir untuk berpikir dalam waktu yang lebih lama, otak lebih rentan untuk mengalami kematian. Ya. Sedangkan alkohol, nikotin, marijuana itu semuanya bersifat toksik, bersifat racun pada sistem saraf. Jika mereka sampai ke sistem saraf, ke otak, itu membunuh sel-sel otak. Ya. Terakhir, apakah tumbuhan memiliki sistem saraf? Ya. Kalau pada dasarnya tumbuhan tidak memiliki sistem saraf. Ya, jadi kalau pada tumbuhan sistem regulasinya, jadi kan kita sistem regulasi kita dua, sistem saraf dan sistem hormon pada hewan, pada manusia. Kalau pada tumbuhan, sistem regulasinya sistem hormon. Ya. Tapi nanti kalau ya coba lihat, siapa tahu kan semakin kesini semakin banyak perkembangan ilmu pengetahuan. Mana tahu ada hal-hal baru yang ditemukan pada belakangan ini. Itu saja materi kita untuk hari ini. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.